Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu membahas tentang konflik dan negosiasi yang diampu oleh Ibu Agustriani SEMAK. Sebelum memulai pembahasan, saya akan memperkenalkan nama kelompok kami yang terdiri dari saya sendiri, Rizky Anggriani, dan ketiga rekan saya, yaitu Imratul Hasanah, Notia, dan Adnan Habib. Materi yang pertama yaitu ada definisi konflik. Konflik adalah sebuah proses yang dimulai ketika salah satu pihak memandang pihak lainnya telah memengaruhi secara negatif atas sesuatu hal yang dipedulikan oleh pihak yang pertama. Selanjutnya ada pandangan tentang konflik. Pandangan tentang konflik terdiri dari dua pandangan. Yang pertama pandangan tradisional atas konflik, dan yang kedua ada pandangan interaksionis atas konflik. Pandangan yang pertama yaitu pandangan tradisional atas konflik. Pandangan ini meyakini bahwa semua konflik berbahaya dan harus dihindari. Konflik dipandang secara negatif dan digunakan sebagai sinonim istilah-istilah seperti kekerasan, kerusakan, dan irasionalitas. Konflik dianut banyak orang menyangkut perilaku kelompok pada tahun 1930 sampai 1940-an. Pandangan yang kedua yaitu pandangan interaksionis atas konflik. Pandangan ini mendorong munculnya konflik dengan dasar pemikiran bahwa kelompok yang harmonis, damai, tenang, dan kooperasi biasanya menjadi statis, apatis, serta tidak tanggap terhadap perlunya perubahan dan inovasi. Karena itu, pandangan ini memunculkan konflik minimum cukup untuk menjaga kelompok agar tetap bekerja. Konflik terdiri dari dua jenis, yaitu konflik fungsional dan konflik disfungsional. Selanjutnya ada tiga jenis konflik. Konflik yang pertama yaitu konflik tugas. Konflik ini konflik atas muatan dan tujuan pekerjaan. Dan yang kedua ada konflik hubungan, konflik yang berdasarkan hubungan antara personal. Dan yang ketiga ada konflik proses, konflik tentang bagaimana pekerjaan dilaksanakan. Dan selanjutnya ada tiga lokus konflik. Lokus yang pertama yaitu konflik diadik, konflik yang terjadi di antara dua orang. Dan konflik yang kedua yaitu konflik intragrup, konflik yang terjadi di dalam sebuah kelompok atau tim. Dan yang ketiga ada konflik antar kelompok, konflik di antara kelompok atau tim yang berbeda. Selanjutnya ada proses konflik. Konflik terdiri dari 5 proses. Proses yang pertama yaitu pertentangan yang berpotensi atau ketidaksesuaian. Proses yang kedua ada kesadaran dan personalisasi. Proses yang ketiga ada niat. Dan yang keempat ada perilaku. Proses yang terakhir ada hasil. Proses di tahap pertama yaitu pertentangan yang berpotensi atau ketidaksesuaian. Munculnya kondisi-kondisi yang menciptakan peluang bagi munculnya konflik. Kondisi-kondisi ini tidak harus langsung mengarah pada konflik. Sebab konflik dikelompokkan dalam 3 kategori, yaitu yang pertama komunikasi, kedua struktur, dan ketiga variabel-variabel pribadi. Dan yang tahap kedua ada kesadaran dan personalisasi. Dipandang sebagai konflik, kesadaran oleh satu atau lebih pihak akan adanya kondisi-kondisi yang menciptakan peluang munculnya konflik dan dirasakan sebagai konflik. Keterlibatan emosional dalam sebuah konflik yang menciptakan kecemasan, ketegangan, frustasi, atau permusuhan. Tahap yang ketiga, niat. Niat adalah keputusan untuk bertindak dalam suatu cara tertentu. Di sini ada 5 niat dalam menanggapi konflik. Yang pertama, bersaing. Yang kedua yaitu berkolaborasi. Yang ketiga, menghindar. Dan yang keempat, mengakomodasi. Dan yang terakhir, berkompromi. Tahap yang keempat yaitu perilaku. Manajemen konflik yaitu penggunaan dari resolusi dan teknik simulasi untuk mencapai level konflik yang diinginkan. Selanjutnya, tahap yang kelima yaitu hasil. Hasil di sini dibagi menjadi 2, yaitu hasil yang fungsional dan hasil yang disfungsional.
Hasil yang fungsional yaitu konflik yang bersifat konstruktif ketika hal tersebut memperbaiki kualitas keputusan, merangsang kreativitas dan inovasi, mendorong minat dan keingintahuan antar anggota. Konflik menantang status quo dan karena itu mendorong diciptakan dan dikemukakannya ide-ide baru. Sedangkan yang hasil disfungsional, konsekuensi destruktif dari konflik terhadap kinerja sebuah kelompok atau organisasi, salah satunya adalah pertengkaran tidak terkendali yang menimbulkan rasa tidak senang, ikatan yang merenggang, dan akhirnya menuntun kehancuran kelompok. Di antara konsekuensi yang tidak diharapkan tersebut terdapat menurunnya kekompakan kerja kelompok, dan yang terparah dapat mengancam kelangsungan hidup kelompok. Selanjutnya kita membahas negosiasi. Negosiasi yaitu suatu proses yang mana dua atau lebih pihak saling bertukar barang atau jasa dan berupaya untuk setuju dengan nilai tukar bagi mereka. Strategi perundingan di sini dibagi menjadi 3, yaitu perundingan distributif, perundingan integratif, dan yang ketiga yaitu bagian yang tepat. Yang pertama, perundingan distributif. Negosiasi yang berupaya membagi sumber daya yang jumlahnya tepat. Situasi menang kalah. Yang kedua yaitu perundingan integratif. Negosiasi yang mencari satu atau lebih penyelesaian yang dapat menciptakan solusi kemenangan bagi kedua belah pihak. Dan yang terakhir yaitu bagian yang tepat. Keyakinan bahwa hanya ada sejumlah barang atau jasa untuk dibagi di antara para mereka. Selanjutnya yaitu proses negosiasi. Terdapat beberapa langkah. Yang pertama yaitu persiapan dan perencanaan. Sebelum Anda memulai melakukan negosiasi, lakukan tugas pekerjaan Anda dengan mempersiapkan dan merencanakan apa yang Anda inginkan dari negosiasi, apa yang menjadi tujuan Anda. Yang kedua yaitu mendefinisikan aturan-aturan dasar. Ketika Anda telah melakukan perencanaan dan mengembangkan sebuah strategi, maka Anda telah siap untuk memulai mendefinisikan dengan pihak lainnya mengenai aturan mendasar dan prosedur dari negosiasi itu sendiri. Yang ketiga yaitu klarifikasi dan pembenaran. Ketika Anda telah saling menukarkan proposal awal Anda, maka Anda dan pihak lain akan menjelaskan, memperkuat, menjernihkan, mendukung, dan membenarkan permintaan mula-mula Anda. Dan yang keempat yaitu melakukan perundingan dan memecahkan masalah. Inti dari proses negosiasi adalah upaya memberi dan mengambil secara aktual dalam mencoba untuk menyelesaikan perjanjian. Dan langkah yang terakhir yaitu penutupan dan implementasi. Merumuskan perjanjian Anda dan mengembangkan prosedur yang diperlukan untuk mengimplementasi dan mengawasinya. Setelah itu ada juga perbedaan kepribadian dalam negosiasi. Yang pertama yaitu sikap kepribadian dalam negosiasi. Yang kedua yaitu suasana hati atau emosi dalam negosiasi. Yang ketiga yaitu budaya dan negosiasi dalam negosiasi. Yang keempat yaitu perbedaan gender dalam negosiasi. Negosiasi dengan pihak ketiga ada beberapa cara. Yang pertama yaitu mediator.
seorang pihak ketiga tidak memihak dan memfasilitasi solusi yang dinegosiasikan dengan menggunakan pertimbangan, rujukan, saran untuk alternatif-alternatif. Langkah yang kedua yaitu arbitrator. Seorang pihak ketiga pada negosiasi yang memiliki otoritas untuk mendikte perjanjian. Dan cara yang terakhir yaitu seorang pihak ketiga yang terpercaya yang menyediakan kaitan komunikasi secara informal di antara negosiator dengan lawan. Konflik dan negosiasi di dalam perspektif arsitektur, sosiologi, teknologi, dan komunikasi. Pendahuluan, pentingnya peranan disiplin ilmu komunikasi dalam membantu mengatasi berbagai permasalahan sosial makin mengemuka, di mana disiplin komunikasi tumbuh dan terdiri dari berbagai disiplin yang ada, baik dari kelompok humaniora, kelompok ilmu sosial, dan perilaku, serta kelompok ilmu pasti alam. Artinya, disiplin ilmu merupakan salah satu sumber perspektif dalam ilmu komunikasi. Konflik dan negosiasi merupakan dua istilah yang sering dibicarakan baik di dalam percakapan sehari-hari maupun pada konteks akademik. Secara akademis, kedua istilah tersebut menjadi fokus bahasan pada berbagai disiplin ilmu, termasuk arsitektur, komunikasi, dan teknologi. Arsitektur dan komunikasi. Menurut Hutama, teknik komunikasi arsitektur adalah seni, metode, atau keterampilan untuk mengirimkan dan menerima informasi arsitektur agar dapat dipahami oleh pihak yang menjadi sasaran komunikasi. Yang kedua, bentuk komunikasi utama dalam teknik komunikasi arsitektur adalah bentuk visual. Bentuk visual sebaiknya digunakan seaktif mungkin, baik itu dalam konteks berkomunikasi atau berpikir. Teknik komunikasi arsitektur menekankan pada pemahaman objek dari komunikasi, yaitu ruang dan arsitektur. Tujuan dan peran dari komunikasi baik sebagai fungsi kultural maupun fungsional. Parameter tujuan dari komunikasi arsitektur adalah ketercapaian tujuan dari komunikasi dan pemahaman partisipasi komunikasi terhadap objek yang dikomunikasikan. Menurut Little John, pada tahun 2000, ketika manusia melakukan komunikasi tatap muka, maka terdapat 8 faktor yang mungkin terkait dengan bagaimana manusia menggunakan speech mereka. Yang pertama, postur sex faktor. Yang kedua, sosio-fungsional sociopetal axis. Yang ketiga, kinestetik faktor. Yang keempat, tossing behavior. Yang kelima, visual kode. Yang keenam, thermal kode. Yang ketujuh, olfactory kode. Yang kedelapan, voice loudness. Yaitu sosiologi dan komunikasi. Sosiologi adalah ilmu pengetahuan tentang masyarakat. Masyarakat di sini dimaksudkan dengan sekelompok individu yang mempunyai hubungan, memiliki kepentingan bersama, dan memiliki budaya. 3 pokok bahasan sosiologi yang utama menurut Reiser dan Goodman pada tahun 2004 adalah fakta sosial, tindakan sosial, dan realitas sosial. Fakta sosial adalah cara bertindak, berpikir, dan berperasaan yang berada di luar individu dan mempunyai kekuatan memaksa dan mengendalikan individu tersebut. Sementara untuk realitas sosial terkait dengan kemampuan sosiologi untuk menyingkap berbagai tabir dan mengungkap tiap helai tabir menjadi suatu realitas yang tidak terduga. Teknologi dan komunikasi. Teknologi berasal dari kata teknologia yang berasal dari kata Yunani yang dapat diartikan sebagai tindakan untuk membuat atau melakukan keterampilan tertentu yang mengacu pada serangkaian proses dan pengetahuan yang digunakan orang untuk memperpanjang kemampuan manusia dan memuaskan kebutuhan serta keinginan manusia. Perkembangan penggunaan teknologi berhubungan dengan ketepatgunaan sebuah teknologi dalam masyarakat serta kebutuhan masyarakat yang nantinya akan memodifikasi teknologi tersebut. Teknologi sebagai instrumen yang dapat memudahkan manusia dalam menjalankan kehidupan memiliki kecenderungan bebas nilai. Dilihat dari segi peningkatan adopsi teknologi di segala lapisan masyarakat, serta perkembangannya ke wilayah lain di suatu daerah
konsep The Extension of Man memiliki pengaruh penting bagi media dan industri komunikasi. Dengan konsep ini, menurut setiap teknologi berubah maka berubah pula media yang diperlukan manusia, sehingga hidup matinya sebuah media tergantung teknologi yang sedang dibutuhkan atau sering digunakan. Selanjutnya yaitu konflik dan negosiasi dalam berbagai perspektif keilmuan. Setiap kelompok dalam bingkai sosial di mana di dalamnya terdapat interaksi antara satu dengan lainnya memiliki kecenderungan munculnya konflik. Konflik sangat erat kaitannya dengan perasaan manusia, termasuk perasaan diabaikan, disepelekan, serta tidak dihargai. Keadaan tersebut akan mempengaruhi seseorang dalam melaksanakan kegiatan secara langsung dan dapat menurunkan produktivitas kerja dengan melakukan kesalahan secara sengaja maupun tidak disengaja. Menurut Deutsch, pada tahun 1973, konflik didefinisikan sebagai situasi yang terjadi ketika ada perbedaan pendapat atau perbedaan cara pandang di antara beberapa orang, kelompok, atau organisasi. Konflik dan negosiasi dari sudut pandang arsitektur. Pandangan mengenai konflik dan negosiasi dalam arsitektur sendiri muncul pada awal perkembangan postmodern. Konflik antara material bangunan serta struktur dan bentuk ternyata menambah menuju sebuah kondisi yang lebih kompleks, seperti yang dinyatakan oleh Jens pada tahun 1997. Konflik dari negosiasi sudut pandang sosiologi. Yang pertama, teori konflik adalah teori yang memandang bahwa perubahan sosial terjadi tidak melalui proses penyesuaian nilai-nilai yang membawa perubahan, tetapi terjadi akibat adanya konflik yang menghasilkan kompromi-kompromi yang berbeda dengan kondisi semula. Teori ini juga muncul sebagai reaksi dari munculnya teori struktural fungsional. Teori konflik melihat bahwa di dalam masyarakat tidak akan selamanya berada pada keteraturan. Dan juga teori konflik juga mengatakan bahwa konflik itu perlu agar terciptanya perubahan sosial. Penyebab konflik dalam sebuah masyarakat modern. Yang pertama, semakin tidak merata distribusi sumber-sumber di dalam suatu sistem, maka akan semakin besar konflik kepentingan antara segmen dominan atau lemah. Dan yang kedua yaitu segmen-segmen yang lebih lemah semakin menyadari akan kepentingan kolektif mereka, maka akan semakin besar kemungkinannya mereka itu akan mempertanyakan keabsahan distribusi sumber-sumber yang tidak merata. Dan yang ketiga, segmen-segmen yang lemah dalam suatu sistem semakin sadar akan kepentingan kelompok mereka, maka semakin besar kemungkinan mereka mempersalahkan keabsahan distribusi sumber-sumber, dan semakin besar pula kemungkinan mereka mengorganisir untuk memulai konflik secara terang-terangan terhadap segmen-segmen dominan suatu sistem. Dan yang terakhir, apabila segmen-segmen subordinat semakin dipersatukan oleh keyakinan umum dan semakin berkembang struktur kepemimpinan politik mereka, maka segmen-segmen dominan dan segmen-segmen yang dikuasai yang lebih lemah akan terpolarisasi. 3 tahapan terbentuknya konflik. Yang pertama, latent tension, yaitu konflik masih dalam bentuk kesalahpahaman antara satu dengan lainnya, tetapi antara pihak yang bertentangan belum terlibat dalam konflik, yaitu merupakan awalan terjadinya bentuk konflik. Jadi masih dalam kesalahpahaman dan belum terjadinya kontak antara kedua belah pihak. Lalu yang kedua yaitu nascent konflik, yaitu konflik mulai tampak dalam bentuk pertentangan meskipun belum menyertakan ungkapan-ungkapan ideologis dan pemetaan terhadap pihak lawan secara terorganisir. Dan yang ketiga yaitu intensified konflik, yaitu konflik berkembang dalam bentuk yang terbuka disertai dengan radikalisasi gerakan di antara pihak yang saling bertentangan.
dan masuknya pihak ketiga ke dalam area konflik. Nah, untuk yang ketiga itu merupakan puncak dari konflik. Jadi antara kedua belah pihak sudah terjadinya konflik secara langsung dan juga melibatkan orang ketiga seperti hakim atau penengah lainnya untuk memenangi antara kedua pihak yang sedang dalam konflik tersebut. Konflik terbagi menjadi dua. Yang pertama konflik realistis dan dua konflik non-realistis. Konflik realistis berasal dari kekecewaan terhadap tuntunan-tuntunan khusus yang terjadi dalam hubungan dan dari perkiraan kemungkinan keuntungan para partisipan. Jadi contohnya merupakan suatu karyawan memberi tuntunan kepada majikannya, mungkin atas gaji yang tidak sesuai gitu. Contoh konfliknya. Terus yang kedua, konflik non realistis merupakan konflik yang bukan berasal dari tujuan-tujuan saingan yang antagonis. Intinya berlawanan dari konflik realistis. Contohnya yaitu melakukan konflik melalui perlawanan dengan cara ilmu ghaib yang tidak kelihatan, mungkin dengan santet dan sebagainya. Di sini ada 3 proses penyelesaian konflik. Yang pertama yaitu arbitrasi, merupakan proses negosiasi yang melibatkan pihak ketiga yang memutuskan jalannya konflik dan keputusan yang harus diambil dalam menghentikan konflik. Yang kedua, mediasi, merupakan proses negosiasi yang melibatkan pihak ketiga sebagai mediator yang menjembatani antara pihak-pihak yang berkonflik. Dan yang ketiga itu konsiliasi atau biasa disebut dengan jalan damai, merupakan sebuah proses negosiasi yang menyatukan kedua belah pihak serta mengabaikan kepentingan masing-masing untuk mencapai tujuan bersama yang lebih besar. Demikian pemaparan dari kelompok kami. Mungkin bila ada kesalahan atau kekurangan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.